Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala nabiyyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslim. Kawan-kawan yang saya hormati, pada kesempatan yang lalu kita sudah membicarakan bahwa hijrah itu harus mulai dari Mekah. Kalau begitu ya kita harus secara fisik badan kita harus hadir di kota Mekah. Bukankah itu pergi haji namanya? Ya, bisa disebut sebagai pergi haji kalau pada musim haji, yakni pada bulan Zulhijjah. Tapi di luar bulan haji itu disebut sebagai umroh. Jadi yang terpenting fisik raga kita, badan kita hadir di kota Mekah sebagai titik nol untuk memulai perjalanan hijrah di dalam hidup kita. Mengapa harus Mekah? Secara mudah kita sebutkan, Rasulullah Muhammad SAW menjalaninya begitu dari kota Mekah. Apa yang kita peroleh di kota Mekah sehingga kita menjadikan tempat itu sebagai titik nol perjalanan hijrah kita? Ya, di Mekah itu kita akan memperoleh atmosfer, pengaruh lingkungan fisik, sehingga masuk ke dalam batin kita, membangun semangat kerohanian kita, spiritualitas kita tumbuh dipengaruhi oleh lingkungan kota Mekah. Lingkungan kota Mekah itu spiritnya tidak lain adalah mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Simbol atau fokus dari kehidupan di kota Mekah itu ada pada Ka'bah atau Baitullah. Oleh sebab itu maka orang yang pergi ke Mekah, pertama kali yang harus dia kerjakan adalah tawaf. Tawaf adalah ibadah dengan mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Secara teknis kita mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Substansinya adalah ibadah, mengakui bahwa Allah lah Tuhan yang patut dan harus kita sembah. Dan oleh karena itu mengagungkan, membesarkan nama Allah menjadi kewajiban bagi setiap orang yang beriman. Jadi proses mengelilingi Ka'bah itu adalah proses menanamkan, memasukkan spirit pengakuan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ke dalam diri kita, ke dalam kalbu kita. Dan semua orang di Mekah melakukan kegiatan tawaf. Ketika baru datang kita harus tawaf. Nanti ketika kita pulang harus tawaf juga. Manusia melakukan tawaf mengelilingi Ka'bah. Tetapi juga makhluk yang lain.
apakah itu burung, apakah itu angin, apakah itu malaikat, apakah itu jin, semua makhluk Allah melaksanakan tawaf di seputar Ka'bah. Ka'bah yang ada sekarang itu tegak lurus vertikal tersambung ke Baitul Ma'mur di Sidratul Muntaha. Di sana para malaikat melakukan tawaf juga di Baitul Ma'mur. Sejak dahulu sebelum manusia diciptakan, malaikat sudah tawaf. Ketika Nabi Adam alaihi salam diturunkan ke bumi, maka perintah pertamanya adalah membangun Ka'bah untuk tawaf. Artinya untuk membesarkan, mengakui eksistensi, dan menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka setiap kita pergi ke Mekah, wajib hukumnya kita melaksanakan tawaf. Begitu juga syai, sebagai tambahan kegiatan berikutnya yang dilaksanakan oleh siapapun yang berada di Mekah. Tawaf dan sa'i itu sama. Sifatnya adalah pengakuan, penyerahan, dan mengagungkan asma Allah. Dan sebetulnya bukan hanya tawaf dan sa'i. Semua aktivitas kita di Mekah itu tidak lain adalah usaha kita untuk menanamkan, memasukkan benih ketauhidan ke dalam batin kita, ke dalam diri kita. Oleh sebab itu maka kalau orang pulang dari Mekah, oleh-oleh yang paling utama itu adalah seberapa kadar ketauhidan, seberapa tingkat keimanan sudah hadir ke dalam diri dia. Jadi bukan gimana di Mekah, wah saya di Mekah kemahnya jauh, pondokannya wah harus jalan kaki 3 kilo. Ada lagi yang menjawab, waduh susah di Mekah, makannya nggak selera. Weh, di sana apa-apa mahal karena dengan kurs rupiah. Atau kekaguman terhadap bangunan fisik Masjidil Haram, wah luar biasa, Masjid Haram itu megah sekali. No, bukan itu persoalan, bukan itu yang harus menjadi perhatian manusia atau orang yang beriman yang hadir di Mekah. Persoalan utamanya adalah tawaf, sa'i, sholat, ibadah, semuanya dalam rangka meletakkan secara sempurna dasar keimanan kita, la ilaha illallah, dan membangun, menumbuhkannya menjadi sikap, pikiran, dan perilaku kita sebagai orang yang beriman. Oleh karena itu maka setelah pulang dari Mekah, kehidupan kita berubah. Kehidupan kita menjadi lebih baik. Habis gelap, terbitlah terang. Hijrah itu maksudnya kan demikian. Ingin menjalani kehidupan yang lebih terang. Tidak
terperosok kesana kemari di dalam kehidupan yang susah, kehidupan yang penuh dengan kompetisi, dan kompetisinya bukan hanya dengan sesama manusia, dengan setan. Itu yang kita alami sehari-hari selama ini. Dan harapan kita setelah kita pulang dari Mekah, ada spirit baru, semangat baru, suasana kebatinan yang baru, sehingga hidup kita menjadi hidup yang baru, terlahir kembali sebagai hamba Allah yang hanif, yang benar-benar memfokuskan dirinya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang harus kita perjuangkan di Mekah. Dengan demikian maka semua umat Islam, semua kita yang mengaku beriman, harus berusaha untuk hadir secara fisik di kota Mekah. Nabi Ibrahim dulu begitu, dari Palestina jalan kaki, naik onta, pergi ke Mekah. Nabi Muhammad kebetulan memang lahirnya di sana. Dia membangun suasana, membangun atmosfer ketauhidan di kota Mekah. Lebih 10 tahun dia lakukan. Baru sesudah itu dia pergi hijrah. Kita kalau mau hijrah, bangun pondasi itu dulu. Artinya, membangun pondasi keimanan kepada Allah, penyerahan diri yang sesungguhnya, pengabdian, mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari situlah kita mulai untuk berhijrah. Bukan dari Demak, apalagi dari Bali, terlebih lagi bukan dari Paris. Kalau kita berangkat memperbaiki kehidupan dari Paris, dari Bali, maka atmosfer batin kita adalah atmosfer keduniawian. Atmosfer Bali yang kehidupannya kehidupan para wisata, turisme, atau atmosfer turisme, materialisme, mode dari kota Paris. Jadi kawan-kawan sekalian, makna hijrah harus dimulai dari Mekah berdasarkan pengalaman historis, merujuk kepada pengalaman baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya hijrah itu harus mulai dari membangun kesadaran keimanan, membangun akidah kita yang sempurna, semangat ketauhidan, spiritualitas atau kerohanian kita yang semata-mata diserahkan, lurus, berhadapan, dan menuju hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang dimaksud dengan hijrah dimulai dari Mekah, bukan dari Bali. Kalau kita hijrah mulainya dari Bali, ya suasana batin kita, suasana pariwisata di Bali yang masuk ke dalam diri kita. Kalau kita merubah kehidupan untuk lebih baik lagi, tapi mulainya dari Paris, maka pengaruh spiritualitas, pengaruh batin, faktor-faktor yang sifatnya materialistis, turisme, keduniawian akan masuk ke dalam diri kita. Pikiran kita adalah pikiran tentang mode,
tampilan yang bagus, pakaian yang modis, tas yang mahal, semua suasana batin yang bersifat keduniawian yang ada di kota Paris itu menjadi awal kehidupan kita sebagai manusia. Jadi hijrah bukan dari kota yang lain. Apakah itu Bali, Paris, London, New York, atau manapun, termasuk Kairo, umpamanya Amman, itu negara-negara yang kita klaim sebagai negara Islam. Atmosfernya tidak dapat. Kalau kita hadir di kota Mekah, kalau kita melaksanakan ibadah-ibadah di sekitar Baitullah, maka suasana keruhaniannya adalah suasana ketauhidan. Kita membangun atmosfer akidah, spirit keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang kita harapkan. Dengan demikian maka wajar sekali kalau orang berbondong-bondong untuk pergi ke Mekah. Bisa ziarah hanya 1-2 hari, ya, bisa secara khusus program paket umroh, atau yang lebih sempurna lagi adalah melaksanakan ibadah haji. Oleh demikian, kawan-kawan sekalian, orang yang hadir di Mekah tidak otomatis dia akan mendapatkan sinar cahaya keimanan yang ingin kita peroleh itu. Tidak otomatis memang. Ingat, Abu Jahal, Abu Lahab itu lahir di Mekah. Para kafir Quraisy itu hidupnya hari-hari itu di Mekah, tapi tidak memperoleh apa-apa cahaya ketauhidan, sinar keimanan yang ditawarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ditolak. Pengakuan ketauhidan itu tidak masuk ke dalam diri mereka. Orang yang pergi ke Mekah pada hari ini juga begitu. Tidak semua sama. Yang kalau ke Mekah cuma berpikir tentang beli parfum. Pergi ke Mekah, konsentrasinya oleh-oleh. Apa kacang Arab, apa sajadah, macam-macam. Perhatikan umpamanya, sambil sa'i kita yang belum pergi ke Mekah, sa'i itu adalah ibadah yang dilakukan dari Safa ke Marwah, mengikuti apa yang dilaksanakan oleh ibunda Nabi Ismail alaihissalam ketika mencari air untuk ananda Ismail yang masih bayi. Napak tilas itu menjadi ibadah karena diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang berjalan atau berlari-lari kecil dari Safa ke Marwah, dari Marwah ke Safa, itu sambil ngobrol. Sambil ngobrol, mungkin nanti sambil pegang handphone, foto-foto, shoot sana, shoot sini gitu kan, mengagumi bangunannya, tiangnya, cakep sekali. Nanti ada orang yang orang yang sedang sa'i ganteng, ada yang cantik. Lah kalau ibadah sa'inya seperti itu, maka semangat ketauhidan itu tidak masuk, tidak terbangun pada dirinya. Tawaf juga demikian. Bahkan orang yang tawaf mengelilingi Ka'bah pada saat ini sambil mengangkat mukanya ke atas, melihat jam tower Zam-Zam. Ada jam yang besar sekali di atas gedung yang tinggi sekali. Sambil tawaf dia melihat itu aja teh.
bukan menyebutkan nama-nama Allah, bukan mengagungkan asma Allah dengan berzikir, membaca ayat suci Al-Quran, atau bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi dia melihat jam gadang yang ada di kota Mekah, yang nggak dapat. Pulang dari Mekah ditanyai, ceritanya adalah tentang jam gadang, bukan cerita tentang, ya Allah, ternyata dosa saya begitu banyak selama ini. Saya menemukan bagaimana duduk di Masjidil Haram, berzikir kepada Allah, sholat tahajud di tengah malam di Masjid Haram, begitu nikmat, sehingga sadar saya sekarang, selama bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun selama di Indonesia, saya ternyata melakukan maksiat, melakukan kesalahan-kesalahan. Sejak ini saya mau berubah. Itu orang yang ziarah, pergi umroh, atau menunaikan ibadah haji, yang memperoleh semangat ketauhidan, mendapatkan cahaya keimanan. Jadi ada orang yang dapat, ada orang yang gagal memang. Tentu saja kalau kita ingin hijrah dan kita start dari Mekah, kita harus berusaha agar kita memperoleh semangat spirit ketauhidan itu. Itulah menjadi awal perjalanan hijrah di dalam hidup kita. Bagaimana kalau secara badan, secara fisik, kita tidak bisa hadir di Mekah? Nggak ada ongkos, sudah sepuh, tenaga udah nggak kuat, sakit-sakitan lagi. Allah sangat mengetahui kondisi hambanya, lalu disampaikan melalui baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pergilah kamu ziarah ke Mekah apabila kamu mampu. Manis tato'a ilaihi sabila. Kalau tidak mampu, tidak mengapa, bisa ditempuh cara lain, tetapi tetap membangun kesadaran tauhid itu, meningkatkan keimanan kita itu, meletakkan dasar-dasar akidah di dalam kehidupan kita di Indonesia, dari rumahnya masing-masing, untuk selanjutnya kita menjalani kehidupan hijrah. Nanti pada kesempatan, pada video yang akan datang, kita secara khusus akan memperbincangkan tentang bagaimana membangun kesadaran tauhid itu, bagaimana meningkatkan keimanan kita tanpa harus hadir di kota Mekah. Mudah-mudahan perbincangan seperti ini ada manfaatnya. Wabil khusus bagi kawan-kawan, adik-adik yang ingin hijrah, maksudnya ingin memperbaiki kehidupannya pada yang akan datang, lurus sesuai dengan jalur yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa mensubscribe video ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.